pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast pertama kita. Nah, sekarang kita berada di SMA N21 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Budiman, jadi dipanggil Raffi, dan saya jadi pemandu episode pertama podcast hari ini. Oke, nah guys, kita masih nunggu nih ya guest star podcast hari ini. Nah, kita udah datang nih. Coba, halo, Steve, apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Coba duduk. Guys, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik banget hari ini. Alhamdulillah. Coba, yuk, biar kita enak, biar keren nih. Coba bisa nggak perkenalkan diri dahulu nih? Oke, perkenalkan nama saya Rahmat, biasa dipanggil Rahmat. Apa hobi? Nama saya Isya. Oke, apa hobi sama pekerjaan kalian? Coba. Pekerjaan saya sih sebenarnya banyak ya, arsitek. Waduh, arsitek Saya lain. juga suka menulis. Banyak lagi. Keren. Kalau sendiri apa? Kalau saya sih hobinya sih jogging. Renang. Olahraga. Jadi ngapain? Jadi atlet. Iya, jelas. Jadi atlet, bro. Benar juga ya. Coba, kalau habis ngapain? Habis dari mana? Sisi habis dari Inggris sih. Dari Inggris. Iya. Alhamdulillah, keren banget. Di bandara. Iya, atau Mbappe. Mbappe. Boleh nggak? Ada. Dia coba. Nanti lah, nanti Udah aja. Coba. Oh iya. Enggak dari mana-mana, tapi nanti sore ingin berlatih sih. Lari ngapain? Lari aja. Lari. Oke, keren juga. Lo habis makan nggak? Udah makan belum nih? Jam-jam begini saya enak deh. Ini lapar banget ya. Soto kayaknya sih, apa mie? Soto ayam. Indomie aja. Waduh. Indomie soto, enak. Tapi kalau makan Indomie terus bahaya nih. Udah tenang aja, kan boleh lah kapan-kapan. Lagi hujan begini lagi enak lagi hujan, tenang. Di hari Jumat berkah kayak gini kita harus menikmati karunia Allah. Oh iya Mi, kan dari tadi lu nanya kabar gua sama Isak. Kabar lu sendiri gimana? Oh, nih? kabar lu gila ditanyain sama gestarnya. Gue itu udah luar biasa. Gue lagi luar biasa, lagi sehat, lagi keren. Gua udah gak sabar mulai podcast ini. Kita akan berdiskusi mengenai berbagai Tentang apa? Nah, kita itu mau membahas mengenai sintesis protein. Suara apa tuh? Nah, itu suara bel. Artinya biologi time dengan Raffi, Rahmat. Isya. Nah, coba yuk kita mulai. Sak, lo tahu kan sintesis protein? Kita baru belajar nih sama Pak Diki dan Bu Wiwi. Coba Sak jelasin. Biasanya pengertiannya sih ribet. Tapi gue singkat ya. Sintetis protein sintetis itu kan artinya pembentukan. Sedangkan kalau protein itu rangkaian asam amino yang jadi peptida. Peptida. Ya, protein itu proses pembentukan protein dalam tubuh. Nah, ini juga ya tuh tubuh kita bisa buat protein tanpa ada sadari. Tapi kamu sadar ya? Bukannya kita suka makan makanan tuh ya yang kayak banyak proteinnya, tapi fungsinya ya kalau misalkan kita makan makanan yang kandungan protein, sedangkan kan kita udah buat protein sendiri. Apa fungsinya coba? Coba Sak gua jawab nih ya. Fungsinya tuh biar jaringan tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Misalnya nih, ada bagian tubuh kita yang nggak baik atau rusak lah istilahnya. Walaupun udah dapat dari dalam, kita juga butuh dari luar. Ternyata juga ada perbedaan nih struktur protein dari dalam tubuh dan dari luar tubuh kita. Seperti Isa bilang tadi, protein itu kan terbuat dari berbagai asam amino di tubuh kita. Setidaknya itu ada kurang 20 asam amino lah. 20? Seriusan? Keren banget tuh. Sebenarnya itu? Iya, betul. Nah, 20 asam amino itu terbagi menjadi dua. Ada yang esensial, yaitu 9, dan ada 11 yang non esensial. Apa aja tuh? Tubuh kita tuh cuma ngebuat protein yang non esensial. Sedangkan makanan yang bisa kasih kita asam amino tuh yang esensial mendorong tubuh kita. Oh, jadi kayak makanan yang kita butuh hari-hari gitu ya? Kita akan makan ya? Oh, coba nih. Kayaknya gua udah sebutin 5 makanan yang protein deh. Coba gua sebutin dulu ya. Karena ini udah sejak SD gua harus disebutin. Pertama ada telur. Betul. Oke, terus daging. Oh betul, lanjut. Pisang, bener nggak? Nggak, pisang nggak.
Udang. Ya. Betul. Udang. Ya. Nggak nasi karbohidrat. Ikan salmon. Ya, jadi Ayo. Satu lagi. apa ya? Yang- Susu. Nah, Ya, ya. susu. Oke, benar. Nah, kan udah betul tuh makanan yang kamu sebutin tadi. Coba kan tubuh kita ini kan banget nih. Lu tahu gak sih Pi, tujuan sintesis protein itu? Tujuannya? Kan semua hal itu ada tujuannya ya, kayak kehidupan kita nih biar itulah. Ya, oke, easy ini mah. Tujuan setahu gue itu ada 2. Oke. Yang pertama tuh sintesis protein tujuannya biasanya untuk membentuk protein di dalam tubuh kita. Kayak yang gue bilang tadi tuh, protein merupakan kandungan zat yang sangat berperan penting. Dengan protein kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, tapi untuk yang kedua itu menjaga kesehatan tubuh. Di dalam tubuh kita ada mencukupi dalam kandungan protein. Ini akan membuat kita memiliki kekebalan tubuh yang kuat dan baik, sehingga kondisi akan tetap prima dan terjaga dari berbagai virus dan penyakit misalnya kayak flu atau covid atau gitu. Jadi misalnya kalau kamu nih ya banyak makan protein akan terlindungi dari kayak virus-virus, jadi biar nggak sakit gitu. Jadi nggak usah pakai ribet-ribet segala macam. Apa? Gua mau nanya deh. Apa? Kan sering tuh gue lihat banyak orang-orang sebelum workout mereka minum protein. Apa itu fungsinya? Berhubungan ke sama yang lo omongin tadi. Oh lah, oke. Nah sebenarnya itu juga berhubungan banget. Kayak nih gue punya temen ya, namanya Maesa Reka, itu bodybuilder, itu luar biasa temen deket gue tuh. Gue ngobrol sama dia dan dia sempat ngomongin gue nih, dia tuh minum protein shake setiap hari semua olahraga. Nah dia itu bilang protein dapat menopang kekuatan imunitas selama latihan olahraga, membangun massa otot, kecepatan dan tenaga dalam olahraga yang berbasis kekuatan. Pantesan tuh. Oh iya, Syaf, untuk sintesis protein itu kan kita itu spesifik gimana ya jadinya? Apa gitu kayak prosesnya, kayak bisa jelasin nggak? Sintetis protein itu artinya perubahan dari DNA dan RNA dan ke RNA menjadi protein. Akhirnya kalau pembentukan protein itu kan terjadi di nukleus, sedangkan sintetis protein terjadinya di ribosom. Oh, paham. Ini ternyata RNA messenger itu letak di DNA nukleus ya dan ribosom. Terus terjadinya proses translasi. Tunggu, kan ada 2 kan ya, translasi sama transkripsi. Apa sih perbedaan utamanya? Siapa tahu nggak? Kalau proses di luar nukleus artinya translasi. Kalau proses dalam nukleus transkripsi. Oh gitu loh. Jadi misalnya itu kalau di luar nukleus itu namanya translasi. Sedangkan kalau di dalam nukleus itu transkripsi namanya, Syaf. Betul ya? Karena udah juga ya, tubuh kita itu menghasilkan banyak protein dan ada banyak cara-caranya juga. Keren banget sih ya tubuh kita nih, sungguh. Ini berkat Tuhan. Nah, kalau gitu gue juga nanya ya, Wan. Bisa nggak lo jelasin yang lebih rinci gitu loh mengenai kayak ini prosesnya? Boleh dong. Oke. Jadi itu ada 2 langkah untuk sintesis protein. Yaitu yang pertama ada transkripsi, yaitu adalah proses penyalinan DNA pada nukleus sehingga terbentuk protein di bagian sitoplasma. Oke. DNA untuk tiba di ribosom perlu fasilitas yang namanya RNA polimerase. Oh lah. Karena dukungannya akhirnya DNA masuk tuh ke ribosom dan akhirnya salinan sendiri dan memerintah untuk berangkat ke ribosom. Yang kedua itu ada translasi tuh. Bahasa Inggrisnya translasi itu kan artinya kayak menerjemahkan ya. Jadi pas tahapan ini translasi itu kayak suatu proses kode DNA yang diterjemahkan sampai dapat penyusun protein. Nafi, kan karena gue udah jelasin tadi ya. Coba deh gantian. Oke. Kan tadi tahapannya ada langkah-langkahnya tuh. Lo tau gak apa aja langkah-langkahnya? Oke. Kayaknya habis bocor materi 22 nih gue bisa. Jadi prosesnya itu ada 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama tuh inisiasi, yang artinya inisiatif. Mulai dari diri sendiri dong pastinya. Artinya si DNA ini dia mulai mencetak. Jadi ya itu mencetak apanya. Terus kedua itu elongasi, itu pemanjangan DNA. Dan terakhir itu terminasi, yaitu pemotongan urutan DNA.
Waduh, ada suara apa lagi tuh, Pi? Artinya udah selesai, Pi? Iya, tuh. Waktu udah bel, udah kita cukup diskusi dengan hari ini bicara untuk podcastnya. Kan lo udah masih harus cabut kan ya, Iya. Lagi yang Iya. dinner sama dia. Aduh, betul. Abis ini gue langsung ke pelabuhan dah. Pelabuhan, Iya. kapal. Keren. Keren, Mat. Gue ikut, Bang. Boleh, ayo. Oh ya, makasih atas kalian berdua hari ini. Udah seru banget kita bincang-bincang tentang sintesis protein dari pengertiannya, tujuannya, prosesnya, langkah-langkahnya, dan banyak hal lain. Semoga juga bagi penonton ya yang lagi nonton atau pendengar bermanfaat. Isya, Rahmat, ada tambahan nggak untuk sebelum kita akhiri? Tambahan dari saya sih, makasih juga untuk Raffi yang telah mengundang saya dan Isap Oh, iya. sini. Dan semoga podcast kami ini dapat bermanfaat bagi penonton dan khususnya untuk kami sendiri. Oke, ya, makasih. Isya, apakah ada tambahan mungkin ke para penonton untuk kedepannya? Nggak ada sih, Pi. Nggak ada ya? Oke, udah luar biasa. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi. Itu sekian dari podcast Biologi Time dari Raffi, Rahmat, dan Isyak. Sampai ketemu di waktu. Dadah!